Kita pengen kenal dulu nih sosok Bapak. Boleh dong Pak, mungkin ceritakan perjalanan karir Bapak nih sampai hari ini di Snaker. Awalnya dulu sempat gimana aja Pak? Menyedihkan. Gimana tuh Pak? Jadi awal kerja itu saya nggak akan kebayang sampai kepada Iya. tahap tahapan atau tingkatan seperti sekarang ya. Mhm. Saya tuh lulus lulus itu pangkatnya 2B 2B. karena dasarnya ijazah SMA. Oh, iya, iya, Bekerja iya. di kelurahan. Awalnya di kelurahan dulu. Kelurahan di Kota Bandung saya kerjanya awal di Oh, di kelurahan. Bandung. Cita-cita saya pengen pangkat saya 3A. Hmm. Sederhana sekali, 3A. Naik golongan ya Golongan. cita-citanya. Akhirnya saya berkuliah di eh, Extension Universitas Pajajaran, Hmm. tetapi belum sempat lulus itu ada kesempatan melanjutkan kedinasan di Institut Ilmu Pemerintahan Oh, Jakarta Jakarta. dengan testing dari seluruh Indonesia, dan alhamdulillah rezeki dari Allah keterima. Tahun 94 saya masuk ke IP. Saya lulus tuh 91 akhir, jadi kerja di 92 awal Februari lah. Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilalang di podcast kebanggaan kita bersama, yaitu Ngobdu atau Ngopi Dulu. Kali ini kita sudah bersama salah satu bintang tamu yang sangat spesial di episode yang juga spesial. Kita akan berbincang-bincang banyak soal dunia ketenagakerjaan yang saat ini kita berada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, Pak ya. Nah, di samping saya sudah ada kepala dinasnya langsung, kawan-kawan, yang akan berbincang-bincang dan mengupas tuntas apa aja sih yang ada di Disnaker dan seputar ketenagakerjaan nih di Provinsi Banten. Tapi sebelum itu seperti biasa kita akan berkenalan dulu siapa sih sosok beliau ini. Pak Septo boleh mungkin berkenalan dulu ke kawan-kawan Ngobdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta dan pemerhati ngopi Ngopi podcast dulu, ya, iya, ngopi dulu ngopi dulu podcast. podcast. Saya Septo Kalnadi. April 2022 saya dipercaya jadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yang sebelumnya saya juga belum pernah tahu apa itu ketenagakerjaan dan transmigrasi, apa saja lika-likunya, selak-beluknya dan lain sebagainya. Tapi setelah melewati 2 tahun ini terasa lebih asik dan lebih menantang karena Iya, ternyata tidak hanya terkait dengan ketenagakerjaan. demo buruhnya Oh, saja ya, iya. karena demo Iya. itu bagi mereka adalah Iya. lebaran. Jadi setahun 2 kali mereka itu, Nggak cuma Mayday aja ya. ya Mei Day dengan sebentar nih Iya. penetapan UMP dan UMK, UMK, ya. itu lebaran keduanya. Jadi banyaklah hal yang terkait itu dan menjadi lebih tertantang karena melibatkan semua pihak, Iya. tidak hanya kewajiban pemerintah daerah dan industri saja, Iya. tapi juga melibatkan dari kalangan perguruan tinggi, kalangan pendidikan menengah, kejuruan misalnya itu ya. Nah, itu yang sementara ini kita berusaha bagaimana kebutuhan dunia kerja itu terhadap kapasitas dan keterampilan calon pekerja itu
bisa terpenuhi, Terpenuhi. paling tidak berapa persen pun, itu dari lembaga-lembaga sekolah menengah atau perguruan tinggi, sehingga begitu mereka mendaftar ke perusahaan yang membutuhkan pekerjaan, Ya. perusahaan akan menilai bahwa ini calon ini memenuhi standar untuk itu. Ya. Karena perusahaan itu mereka kalau calon tenaga kerjanya masih sangat rendah kapasitas yang dibutuhkan, mereka akan menghitung biaya pelatihan untuk menciptakan tenaga kerja yang dibutuhkan, kompeten. Sehingga terkadang mereka dari formasi yang mereka buka, terkadang tidak semuanya pendaftar itu memenuhi syarat kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan. Itu tantangannya. Jadi sejak April 2022 Pak ya. Nah, tapi sebelum kita mungkin membahas lebih jauh tuh seputar dunia ketenagakerjaan, kemudian kesempatan kerja tadi, lebarannya buruh gitu. Kita pengen kenal dulu nih sosok Bapak. Boleh dong Pak mungkin ceritakan perjalanan karir Bapak nih sampai hari ini di Snaker. Awalnya dulu sempat di mana aja Pak? Menyedihkan. Gimana tuh Pak? Jadi awal kerja itu saya nggak akan kebayang sampai kepada Iya. tahapan atau tingkatan seperti sekarang ya. Mhm. Saya itu lulus itu pangkatnya 2B 2B. karena dasarnya ijazah SMA. Oh, iya, iya. Bekerja di kelurahan. Awalnya di kelurahan. Kelurahan di Kota Bandung saya kerjanya awal di Oh, di kelurahan. Bandung. Cita-cita saya pengen pangkat saya 3A. Hmm. Sederhana sekali, 3A. Naik golongan ya. Golongan. Akhirnya saya berkuliah di Extension Universitas Pajajaran, tetapi belum sempat lulus itu ada kesempatan melanjutkan kedinasan di Institut Ilmu Pemerintahan Oh, Jakarta Jakarta. dengan testing dari seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah rezeki dari Allah keterima. Tahun 94 saya masuk ke IP. Saya lulus tuh 91 akhir, jadi kerja di 92 awal Februari lah. 94 saya masuk IIP dan waktu itu statusnya sudah pindah jadi pegawai kecamatan. Oh, dari kelurahan ke kecamatan. Iya. Setahun di kelurahan, Iya, iya. langsung ke kecamatan setahun. Dari itu saya sekolah, tamat 96, penempatan kembali 97 di Serang. Oh, 97 mulai ke 97 Serang. di Serang, karena waktu itu alhamdulillah dikasih jodoh ketemu istri di IIP Jakarta. Jakarta. Ya, Orang Serang? enggak, Oh, enggak. orang Sumatera, jadi biar pulang mudik ke Sumatera dekat, pulang ke orang tua saya di Tangerang dekat, Iya. akhirnya pilih Serang. Tengah-tengah. Tengah-tengah lah hitungannya, Iya, walaupun iya. nggak di tengah-tengah itu jauhan, Tetap jauh. yang mudah gampang ya. 97 sampai 99 saya di Serang, 99 ada kota Cilegon berdiri, saya ke Cilegon. Oh, dari Serang ke Cilegon. Saya ke Cilegon. Dari ngebabat alas di Cilegon, sampailah saya pada posisi yang awal kerja nggak saya bayangkan. Saya menjabat kepala dinas di Cilegon. Kepala dinas apa pertama tuh, Pak? Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Oh, di Cilegon. Ngelola pendapatan, PKD. ngelola keuangan dan ngelola aset waktu itu. iya. Kalau sekarang di provinsi kan Badan Pengelola Keuangan, pendapatannya misah. Iya, iya. Waktu di Cilegon jadi satu semua. Dari situ dari situ saya jadi staf ahli wali kota. Mungkin istirahat dulu ya. Siapa zaman itu wali kotanya, Pak? Saya ngalamin wali kota itu zaman almarhum Pak Rifai Halir, Pak Safaat, Pak Iman Aryadi, saya ngalamin itu. Oh, iya, iya. Nah, kemudian 2015 saya diperbantukan di KPU
2015. 2015. Waktu itu KPU provinsi. KPU Provinsi Banten. Hmm. Jadi kalau di Cilegon saja eselonnya 2B, karena eselon 2A itu cuma satu orang, sekda, Iya, iya. saya mentok pangkat di 4C, Hmm. yang sebenarnya itu udah jauh dari dari bayangan saya waktu pertama kerja di kelurahan. Iya. Jadi waktu di kelurahan pengen pangkat 3A, setelah pengen 3A, saya pikir gimana caranya dalam usia muda saya bisa 4A gitu Iya. kan. Iya, iya. Tapi ternyata Allah memberi saya lebih, alhamdulillah. Dari situ saya ke KPU, eselonnya eselon 2A. Dengan eselon 2A itu saya berkesempatan naik pangkat setingkat dari 4C ke 4D. Nah, 4D itu masih ada kesempatan sekali lagi, tapi kayaknya susah. Oh, Karena 4D itu minimal jabatannya eselon 1. iya, iya, iya. Eselon 1 di Provinsi Banten itu cuma ada satu orang, yaitu jabatan sekretaris daerah. Sekda. Itu yang itu. Nah, saya di KPU 5 tahun 5 bulan, kemudian ditarik kembali ke Pemprov oleh Pak Wahidin Halim. Saya ditugasi jadi asisten 1 Hmm. dari Oktober 2020, Zaman Pak Wahidin. zaman Pak Wahidin, dari Oktober 2020 sampai 31 Maret 2022 di asisten 1. 1 April saya ditugasi di Disnaker sampai Disnaker. hari ini dengan dinamikanya. Selain itu juga saya dipercaya oleh teman-teman dari 8 kabupaten kota hari ini menjadi ketua kuartir daerah Pramuka, Oh, di mana kakak pramuka ya. karena di Pramuka Iya, itu iya, kita tidak pernah tua, Iya, dipanggil kakak terus. kakak terus, tepuk Iya, iya. tangan, sedih-sedih ya tepuk Iya, tepuk Pramuka gitu ya. Iya. Itu Pramuka saya geluti dari semenjak saya kelas 1 SMP. Oh, memang udah senang pramuka Ya. ya dari SMP. Jadi saya mengalami penggalang, mengalami Penegak, penegak, pandega. penegaknya juga alhamdulillah bisa bantara, bisa laksana. Ah, Nah, pandega saya nggak ngalamin, Oh, nggak ngalamin. karena di sekolah saya di APDN itu nggak ada pramukanya. oh iya, iya. Nah, jadi dari situ ya di Cilegon ketahuan oleh teman-teman bahwa ada aktivis di sini. Cilegon saya jadi pengurus Kuarcap, Warcap. terus pernah jadi ketua Kuarcap, Hmm. ditarik ke provinsi saya pernah jadi wakil ketua Kuarda juga 2 periode, dan sekarang dipercaya menjadi ketua partai daerah.